Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita yang sangat luar biasa buat teman-teman semua, tentunya film terbaru di penghujung 2023. Nah, film ini berjudul Animal. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Film ini mengisahkan tentang sebuah konflik besar yang terjadi antara seorang ayah dengan seorang anaknya. Saking besarnya konflik ini, sampai-sampai membuat sang anak pergi kabur dari rumah hingga 8 tahun lamanya. Namun sang anak yang mengetahui bahwa ayahnya hendak dihabisi oleh seseorang, kemudian memutuskan untuk kembali demi melindungi sang ayah, sekaligus memburu pelaku yang mencoba menghabisi ayahnya. Lantas, bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Film dimana diawali dengan seorang anak kecil yang sedang berlari di dalam sebuah rumah yang mewah dan megah. Anak kecil ini adalah Ravinjai Singh atau yang biasa dipanggil dengan nama Vijay. Vijay adalah putra kedua dari ayahnya yang bernama Balbir, seorang pembisnis ulung yang berdomisili di Delhi. Balbir yang mengepalai sebuah perusahaan yang bernama Swastik Steel, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan baja, tentu saja memiliki kesibukan yang sangat padat dan luar biasa tentunya. Bahkan karena kesibukannya itu, Vijay kecil tidak pernah mendapatkan pendidikan perhatian hangat dari sang ayah. Vijay tinggal di dalam rumah mewah dan megah itu bersama ayahnya yang bernama Balbir. Ibunya yang bernama Jyoti, kakak perempuannya bernama Rit, serta adik perempuannya bernama Ruth. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu, kini Vijay kecil telah tumbuh menjadi Vijay yang remaja. Vijay remaja adalah sosok yang sangat tampan dan pemberani tentunya. Keberanian Vijay itu dapat dilihat dari Rit yang merupakan kakak dari Vijay yang sedang bersedih dan tidak mau berangkat kuliah. Ternyata Rit mendapatkan perlakuan yang buruk dari salah satu temannya di kampus. Vijay yang mengetahui bahwa Rit diperlakukan buruk oleh teman alias dibully, merasa kesal dan tak terimalah tentunya sebagai seorang adik gitu kan. Vijay lalu memaksa kakaknya untuk pergi ke kampus bersama dirinya. Sesampainya di kampus itu, Vijay bersama kakaknya langsung menuju ke dalam kelas. Vijay tak terima jika kakaknya tercipta mengalami pembulian. Vijay lalu meminta dan mengancam mahasiswa di dalam kelas itu agar memberitahukan siapa pelaku pembulian kakaknya. Namun, Vijay yang kala itu masih bau terasi jelas saja tak dihiraukan. Mereka bahkan menertawai ancaman Vijay. Vijay menyaksikan dirinya direndahkan, kemudian keluar dari dalam kelas dan mengambil sebuah senjata AK-47. Dia masuk dengan menenteng senjata itu dan sekali lagi dia bertanya siapa pelaku yang membuli kakaknya. Namun tak ada satupun yang merespon pertanyaan Vijay. Vijay yang akhirnya kesal lantas menembakkan senjata itu ke lantai hingga bentuk peringatan kepada mereka semua. Mereka menyaksikan hal itu langsung terkejut dan seketika terdiam merinding ketakutan. Kini salah seorang bangun dan mengakui bahwa dirinya lah yang membuli Rit, kakaknya Vijay. Balbir yang mendengar bahwa anaknya Vijay melakukan hal barbar di luar nalar tentu saja marah dan murka. Ia langsung menggaplok-gaplok Vijay dan memutuskan bahwa sebagai hukuman agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, kini Vijay diasramakan ke sebuah sekolah di Amerika Serikat. Beberapa tahun kemudian, kini Vijay yang sudah berhasil menyelesaikan pendidikannya kembali lagi ke Delhi, India. Sampainya di sana, Vijay kemudian menghadiri sebuah acara pertunangan yang merupakan acara pertunangan Gita Anjali, teman SMA-nya dulu. Gita memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Kartik. Kartik memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Vijay. Oleh karena itulah mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama. Usut punya usut, selama ini Vijay memiliki perasaan terhadap Gita. Oleh karena itu Vijay pun membuat sebuah keributan di acara pertunangan itu. Gita yang mengetahui Vijay mengacaukan pertunangannya sudahlah pasti marah. Ia tak suka dengan kelakuan Vijay yang merusak pestanya itu. Namun Vijay adalah rajanya gombal. Dia mengeluarkan kata-kata manis untuk menaklukkan Gita. Tak hanya sampai di situ, Vijay kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Gita dengan cara yang sangat indah dan luar biasa. Dan benar saja, tak lama kemudian hati Gita yang tadinya sedang marah dan kesal terhadap Vijay kini berubah dipenuhi bunga-bunga. Anjay gak sih? Vijay berhasil menaklukkan hati Gita dan singkat cerita Gita yang mendengar itu lalu jatuh cinta kepada Vijay dan memutuskan membatalkan pertunangannya. Aduh.
Beberapa waktu kemudian, Balbir sudah berumur 60 tahun. Balbir menyelenggarakan sebuah pesta untuk memperingati ulang tahunnya dan melakukan foto keluarga bersama. Namun entah kenapa Vijay yang memiliki sifat temperamen merasa dirinya tidak terlalu dianggap dalam pesta tersebut. Vijay berselisih dengan Varun yang merupakan kakak iparnya, suaminya Rit. Namun perselisihan itu berhasil diredam oleh teman ayahnya Balbir yang bernama Misra, CEO dari perusahaan Swastik Steel. Namun tak lama kemudian pertengkaran itu kembali terjadi dan mulai membesar lantaran Rit ikut terlibat dalam pertengkaran tersebut. Bahkan di tengah itu Vijay dan Varun hampir saling beradu jotos. Beruntung Rit mampu menghentikannya. Di malam harinya Vijay bersama kakak dan adiknya tengah berbincang-bincang santuy. Namun perselisihan antara Vijay dan Tarun kembali terjadi. Satu demi satu hal lain selalu dipersoalkan oleh mereka berusaha. Akibatnya kini Vijay diusir oleh ayahnya Balbir. Vijay yang hendak pergi dari rumah itu malah bertemu dengan Kartik yang saat itu bersama dengan Gita. Kartik yang menjelaskan karena cintanya kepada Gita kini membatalkan pertunangannya demi seorang Vijay. Mendengar hal itu, Vijay kemudian berniat membawa Gita kepada Balbir untuk diperkenalkan. Namun Balbir sama sekali tak menghiraukan Vijay. Vijay dan Gita lalu meninggalkan rumah Balbir. Mereka pergi untuk menuju rumah Gita, namun sesampainya di sana Gita mendapatkan teguran keras dari keluarganya. Gita telah membuat mereka malu dengan membatalkan pertunangan itu demi Vijay. Vijay yang merasa keputusan Gita memilih dirinya itu tidaklah salah, kemudian membuktikan keseriusannya di hadapan keluarga Gita dengan mencium Gita tepat di hadapan mereka semua. Vijay lalu membawa Gita untuk terbang bersamanya memandangi indahnya kota dari gelapnya malam. Dengan jet pribadinya, mereka kemudian menghabiskan waktu berdua di dalam pesawat yang sedang terbang mengudara. Keesokan harinya Vijay membawa Gita ke sebuah kuil yang sedang diselimuti salju. Sampainya di sana Vijay memperlakukan Gita bak Ratu Cleopatra. Gita yang melihat Vijay begitu perhatian kepada dirinya langsung bahagia. Hatinya mekar semerbak bunga mawar. Dan cintanya pada Vijay kini semakin bertambah. Tak lama kemudian Vijay dan Gita sudah sampai di depan kuil. Ternyata Vijay sengaja membawa Gita ke kuil untuk dinikahi. Setelah pernikahan itu Vijay dan Gita kini terbang dan tinggal menetap di Amerika tanpa sepengetahuan keluarganya. Singkat cerita 8 tahun sudah berlalu. Mereka kini sudah menjadi sepasang orang tua. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Balbir yang sedang bermain golf tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Mereka berhasil menembak Balbir, namun tembakan itu tidak mengenai organ vital Balbir. Kini berita tentang Balbir yang diserang menjadi trending topik di India. Berita itu juga sampai di telinga Vijay yang ada di Amerika. Vijay yang sangat mengagumi dan menyayangi ayahnya tanpa berpikir panjang langsung memutuskan untuk segera kembali ke India bersama keluarganya. Sesampainya di sana terlihat para polisi dan wartawan sudah memenuhi pintu gerbang Balbir. Hal itu membuat perjalanan Vijay untuk menemui ayahnya sedikit terhambat. Vijay dan keluarganya sudah berhasil masuk ke dalam rumah dan hendak menemui ayahnya. Namun Vijay tidak diperbolehkan untuk menemui Balbir oleh penjaga suruhan Varun. Vijay lalu bertemu dengan Rit dan adiknya Ruth yang sekarang sudah menikah. Mereka terharu melihat kehadiran Vijay yang sudah menghilang selama 8 tahun. Setelah menunggu lumayan lama, Vijay, Gita dan kedua anak mereka lalu diizinkan untuk bertemu dengan Balbir. Balbir yang kemudian terharu melihat putranya itu. Mereka kini tengah deep talk, true to the heart. Pak Misra yang juga hadir di ruangan itu menyaksikan hubungan ayah dan anak itu. Vijay lalu berjalan menghampiri Pak Misra dan bertanya secara pribadi tentang kemungkinan siapa pelaku penyerangan yang menyerang ayahnya. Vijay lalu pergi mengunjungi pabrik baja Swastik Steel dan menyapa para pekerja pabrik. Vijay yang kini telah kembali bersatu, akur dan harmonis dengan ayahnya dan keluarganya kemudian berhasil mengambil alih kepemimpinan perusahaan itu. Sembari di lain sisi terus mencari siapa pelaku dan berani menyerang Balbir. Varun tidak senang dengan keputusan itu. Dia tidak sudi jika Vijay lah yang mengambil alih perusahaan itu. Mengingat memang sejak dulu kala hubungan mereka berdua tidaklah baik. Keesokan harinya Vijay kemudian pergi untuk menemui keluarga besarnya yang berada di Punjab, India. Sekaligus tempat di mana mereka dulu berasal. Vijay yang baru saja tiba di sana langsung meminta maaf sebesar-besarnya karena tidak pernah kembali ke sana sejak 20 tahun silam. Di sana Vijay menceritakan tentang kondisi ayahnya, Balbir, kepada seluruh orang yang ada di sana, termasuk sepupu-sepupunya dan sesepuhnya yang ada di sana, yaitu saudara kandung dari kakek Vijay yang bernama Dalbir. Vijay meminta agar kita semua bersatu memberikan perlindungan kepada Balbir. Sesepuh dan semua keluarga di sana menerima permintaan maaf dari Vijay dan sebagai bukti untuk melindungi Balbir,
Balbir lalu meminta agar sepupu-sepupu Vijay untuk bisa pergi dan tinggal di sana, sembari menjaga dan melindungi Balbir. Sebagai pencegahan untuk melindungi Balbir, Vijay kini telah kembali ke Delhi bersama para sepupunya. Farun kaget melihat keberadaan orang-orang Punjab yang sudah berada di rumah. Vijay mencarikan Balbir seorang stuntman, yaitu orang yang benar-benar mirip dengan Balbir untuk menggantikan posisinya. Vijay meminta stuntman ini, kita panggil saja Kalyas, untuk memainkan peran sebagai Balbir dalam menjalani kehidupannya. Hal ini sengaja Balbir lakukan untuk mencari tahu siapa dalang di balik pelaku penyerangan ayahnya. Vijay yang merekrut Kalyas bahkan sampai membuat Balbir sangat terheran-heran mengapa bisa ada orang yang sangat mirip dengan dirinya. Bahkan dirinya pun merasa seperti sedang melihat pantulan dirinya di cermin karena Kalyas saking mirip dengannya. Dan benar saja, tak lama kemudian dalam sebuah perjalanan Kalyas diserang oleh beberapa orang misterius hingga akhirnya tewas mengenaskan. Ternyata orang-orang misterius adalah anak buah dari Asrar Hakwi yang merupakan musuh terbesar dari Balbir. Mereka mengira Kalyas adalah Balbir, jadi mereka sengaja memburu dan membunuh Kalyas yang hendak pergi ke suatu tempat. Di tempat pemakaman Kalyas, Vijay melihat gerak-gerik Farun yang mencurigakan. Vijay mengikuti Farun secara diam-diam. Vijay berhasil mendengar isi percakapan telepon antara Farun dan Asrar. Vijay kini mengetahui sebuah fakta, ternyata Farun terlibat dalam upaya pembunuhan Kalyas yang menyamar sebagai Balbir. Vijay yang mengetahui hal itu tentu saja tidak berdiam diri. Di sisi lain terlihat Farun dan Asrar yang sedang menghadiri sebuah pertemuan. Vijay yang mengetahui lokasi pertemuan Farun itu memulai perburuan. Vijay bersama seluruh sepupunya langsung pergi menerobos segala penjagaan yang ada di sana. Mereka berhasil menerobos masuk dan kini hadir ke pertemuan itu. Vijay tidak ingin membuang-buang waktu. Dengan sigap menyerang Farun dan by one pun Vijay berhasil memiting kepala Farun dan mulai mencekiknya. Farun yang tak mampu melepaskan cekikan Vijay secara perlahan mulai kehilangan napasnya dan akhirnya tewas di tangan Vijay. Asrar hanya bisa duduk geram menyaksikan Vijay yang berhasil membunuh Farun. Kini di rumah Balbir tengah diadakan pemakaman Farun yang sudah tewas. Rit yang mengetahui bahwa suaminya telah tewas hanya bisa menangis tanpa mengetahui bahwa adiknya lah yang telah membunuh suaminya itu. Sementara itu kita yang melihat Vijay entah kenapa justru menaruh curiga kepada suaminya. Kita mencurigai bahwa Vijay lah yang telah membunuh Farun. Vijay bersama sepupu-sepupunya itu kini berjalan menuju ke dalam hotel untuk bertemu dengan seseorang. Ternyata orang itu adalah Freddy, seorang yang sudah paham dalam hal perdagangan senjata alias Kang Dagang Senjata. Vijay sengaja menemui Freddy untuk melakukan kesepakatan negosiasi atas pembelian beberapa senjata. Vijay malah didatangkan urusan lain, yaitu sekelompok orang tak dikenal dan mengenakan topeng binatang dalam menyerang mereka semua. Mereka secara berbondong-bondong datang untuk memburu dan menghabisi Vijay. Usut punya usut, kesegerombolan orang misterius yang menyerang Vijay itu adalah orang anak buah Asrar. Asrar memimpikan mereka semua untuk segera menghabisi Vijay dan sepupu-sepupunya mampu memberikan perlawanan. Mereka mampu menghabisi segerombolan orang itu, namun kini segerombolan orang yang kedua datang dengan jumlah lebih besar. Mereka berhasil menghabisi segerombolan itu, namun gerombolan orang yang ketiga kembali datang dengan gerombolan yang lebih besar lagi. Pertemuan pun kembali terjadi terus dan terus. Vijay mampu menghabisi mereka satu per satu. Mereka berhasil membuat posisi Vijay terpojok. Mereka juga berhasil membuat Vijay terluka karena beberapa peluru berhasil bersarang di tubuh Vijay. Namun, semua luka itu belum mampu menumbangkan Vijay. Vijay yang kini mulai terpojok tak sengaja menemukan sebuah senjata besar di dalam hotel. Senjata itu adalah senjata milik Freddy yang akan ditransaksikan atau dinegosiasikan. Kini Vijay berhasil mengalahkan mereka semua dan kini sedang berhadapan dengan Asrar. Vijay tanpa banyak cincong langsung berduel dengan Asrar. Hingga pada akhirnya Vijay berhasil mengalahkan Asrar. Asrar tewas di tangan Vijay. Vijay yang mengalami cukup banyak luka akibat sabetan senjata tajam dan luka akibat hujatan peluru di tubuhnya mulai kehilangan banyak darah. Hal ini dapat dilihat dari badannya yang tertutupi darah yang mengalir keluar. Vijay yang melakukan pertempuran solo vs squad dan telah menghabisi banyak pertarungan hebat, kini mulai merasakan efeknya. Tak lama kemudian Vijay terjatuh dan tak sadarkan diri. Diselamatkan dan tengah dirawat di rumah sakit walaupun kondisinya kini sedang berada dalam kondisi koma. Gita yang mendengar hal itu tentu saja sangatlah sedih. Setelah 2 minggu dalam kondisi koma, kini Vijay mulai perlahan sadarkan diri. Namun akibat dari pertempuran itu Vijay harus merelakan pendengarannya. Semua orang yang bahagia mendengar Vijay telah sadar, di lain sisi juga mengkhawatirkan kondisi Vijay. Apalagi di saat dokter menyampaikan kepada Balbir dan Gita bahwa saat ini Vijay menderita gagal jantung dan harus segera mendapatkan transplantasi jantung. Gita yang mendengar hal itu tak kuasa membendung air matanya.
Air mata Gita terus mengalir membasahi bumi. Mereka semua senantiasa mengkhawatirkan kondisi Vijay. Vijay yang kini sudah mulai membaik dan diperbolehkan untuk pulang langsung diajak keluarganya untuk melakukan doa agar Vijay senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Keluarga Vijay juga mulai mendekatkan diri kepada Tuhan agar doa mereka dikabulkan. Namun Vijay yang melihat keluarganya mulai alim justru sama sekali tak tertarik pada itu semua. Vijay yang masih dalam kondisi sakit masih sering bertengkar dengan Gita. Lantaran Vijay yang sudah mengetahui bahwa dirinya mengidap gagal jantung dan penyakit lainnya malah masih dengan asiknya dan santunya menghisap udut. Kini Vijay sudah kelihatan sehat dan bisa kembali menjalankan kesehariannya secara normal. Keluarganya kemudian mulai bergerak untuk mencarikan Vijay pendonor jantung. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan seorang pria yang ingin mendonorkan jantungnya pada Vijay. Operasi transplantasi pun berhasil dilakukan. Kini Vijay telah terbebas dari penyakit gagal jantungnya itu. Vijay yang baru saja melakukan operasi dan saat ini sedang mengalami masa pemulihan, diminta oleh dokter untuk menjaga pola makan dan pola hidupnya. Vijay yang dari awal adalah seorang yang temperamental menjalani hubungan pernikahan yang bisa dikatakan toksik tidak sehat. Hal itu dikarenakan Vijay yang sering menyiksa Gita, baik secara emosional maupun secara fisik. Vijay sering menyiksa Gita, namun Gita yang mencintai dan mengatasnamakan kedua anaknya masih tegar untuk mempertahankan rumah tangganya. Sikap Vijay yang terkadang memperlakukan Gita dengan sangat lembut dan penuh perhatian terus-menerus mampu meluluhkan hati Gita. Bahkan Vijay sering kali bersikap kasar kepada Gita. Di sisi lain juga memiliki sikap manja kepada Gita. Vijay sangat mencintai keluarganya, bahkan terkadang begitu sangat protektif kepada Gita. Semua itu ia lakukan tentu saja atas nama cintanya pada keluarga. Meskipun Vijay dan Gita sering kali berantem, namun mereka tak pernah sama sekali menunjukkan hal itu di hadapan anak mereka. Mereka akan terlihat harmonis dan baik-baik saja ketika setiap kali berada di hadapan anak-anaknya. Vijay tak ingin anak-anaknya mengalami apa yang dialami Vijay dulu. Vijay yang selalu ingin agar anak-anaknya mendapatkan kasih sayang. Walau sesibuk apapun itu, Vijay ingin agar anak-anaknya melihat dirinya sebagai superhero yang selalu ada di saat mereka membutuhkan Vijay. Sementara itu di sisi lain ternyata Asrar Haq yang tadi tewas di tangan Vijay memiliki beberapa saudara kandung, yaitu Abrar Haq, Abid dan Aziz. Abrar selalu bersama dengan Abid kemanapun dirinya pergi. Hal ini lantaran Abrar tidak bisa berbicara sama sekali karena dirinya mengalami sebuah trauma saat masih kecil. Abrar trauma karena menyaksikan ayahnya yang tewas dibunuh tepat di hadapan matanya. Itulah alasan mengapa Abid selalu berada di samping Abrar, karena semata-mata hanya untuk mengartikan setiap perkataannya. Abrar yang sudah mempunyai 2 orang istri ternyata belum membuatnya merasa puas. Abrar kini sedang melakukan ijab kabul untuk menikah yang ketiga kalinya. Istri Abrar yang ketiga ini masih sangatlah muda. Tentu Abrar menikah untuk yang ketiga kalinya setelah mendapatkan restu dari kedua istrinya. Abrar yang memiliki banyak istri tentu juga memiliki banyak anak. Singkat cerita, Abrar yang baru saja selesai mengucapkan akad dan secara resmi telah memperistri pujaan hatinya yang ketiga, tiba-tiba bangkit dari duduknya dan menghabisi seorang yang ada di sana dengan brutal. Abrar menghabisi orang itu lantaran tahu bahwa orang itu adalah mata-mata musuh. Sontak aksi Abrar yang brutal itu pun langsung mengagetkan para tamu undangan yang ada di sana. Abrar lalu menguik-uik istri yang ketiga baru saja dinikahinya itu tepat di hadapan semua orang. Sebelum akhirnya Abrar mengajak kedua istrinya yang lain untuk join ke dalam kamar dan melakukan wik-wik dari 4 penjuru mata angin. Anjay gak sih, ini kenapa dijelasin gitu. Abrar yang baru saja dicas baterainya kemudian pergi bersama Abid untuk menghabisi seseorang yang merupakan musuhnya. Sementara itu, Vijay yang baru saja sembuh total dari masa pemulihan sedang mencoba menyatu dengan alam dengan cara berjalan telanjang mengelilingi rumah. Semua pembantu di rumah Vijay menyaksikan kelakuan itu. Balbir yang melihat keidiotan anaknya itu langsung bergegas menghampiri Vijay dan menutupi titik kecilnya itu dengan sebuah handuk. Singkat cerita, Vijay telah mengetahui bahwa yang mendonorkan jantung untuknya adalah tunangan dari seorang gadis cantik bernama Zoya. Zoya yang bertemu dengan Vijay untuk pertama kalinya langsung melihat sangat sedih karena mengingat kenangan bersama tunangannya itu. Zoya juga melarang Vijay untuk tidak lagi merokok semata-mata hanya untuk menjaga kesehatannya. Gita yang melihat kedekatan Vijay dengan Zoya itu mulai terbakar api cemburu. Apalagi kini secara khusus mengantarkan Zoya pulang ke rumahnya. Setelah mengetahui alamat rumah Zoya, Vijay menggunakan alasan kasihan kepada Zoya untuk mengajaknya pergi keluar. Vijay juga sering menghabiskan waktu bersama Zoya dengan dalih untuk menyembuhkan luka di hati Zoya. Namun pada kenyataannya Vijay malah bercocok tanam dengan Zoya. Anjay. Bahkan kegiatan bercocok tanam itu sudah berkali-kali dilakukan oleh mereka berdua. Kini Vijay mulai sering pergi menghampiri Zoya. Di hati mereka mulai tumbuh benih-benih cinta. Bahkan benih-benih cinta Vijay kepada Zoya itu sampai membuat dirinya rela berhenti merokok.
Hal ini berbanding terbalik jika Gita yang selaku istrinya Vijay memperingatinya untuk berhenti merokok. Vijay tidak mau mendengarkannya dan selalu menghiraukan Gita. Gita yang merasa suaminya jarang pulang semenjak bertemu dengan Zoya, kini mulai curiga. Gita bahkan menanyakan keberadaan Vijay kepada sepupu-sepupunya. Namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Vijay. Di lain waktu, Vijay yang mengajak Zoya main ke rumahnya justru dengan bangga memperkenalkan Zoya kepada para pembantu-pembantunya. Vijay mengatakan kepada mereka semua bahwa Zoya kini adalah miliknya seorang. Vijay bahkan pernah memberikan Zoya sebuah mobil mewah sebagai kado untuk Zoya. Namun saat ingin masuk ke dalam mobil itu, boom, mobil itu malah meledak secara tiba-tiba. Namun ledakan itu tidak membuat Vijay dan Zoya terluka. Vijay lalu mengganti kadonya dengan memberikan Zoya sebuah kain sari, yang mana kain sari itu akan menjadi bukti keseriusan Vijay untuk menikahi Zoya. Namun Zoya justru menolaknya. Zoya yang telah jatuh cinta kepada Vijay kini tak mampu lagi menahannya. Zoya ingin agar Vijay tak kenapa-napa. Oleh karena itu Zoya kemudian menceritakan segalanya, bahwa yang pertama, seorang pria yang mendonorkan jantungnya untuk Vijay itu bukanlah tunangannya. Yang kedua, Zoya sengaja berusaha mendekati Vijay karena dirinya adalah orang suruhannya Abrar, adik laki-laki dari Asrar. Abrar ingin agar diriku menjebakmu. Vijay yang mendengarkan hal itu kini kecewa kepada Zoya, padahal dirinya sudah sangat mencintai Zoya. Namun pada kenyataannya Zoya adalah orang kiriman Abrar. Zoya juga menjelaskan bahwa dalang dibalik upaya pembunuhan Balbir, ayah Vijay adalah Asrar. Abid dan Abrar yang merupakan adik dari Abrar sebenarnya sudah mengetahui informasi tentang Vijay. Namun karena mereka ingin informasi yang lebih banyak tentang dirimu, maka mereka mengirimkanku untuk selalu memata-mataimu, ujar Zoya. Vijay kemudian mengatakan kepada Zoya bahwa, aku tahu bahwa selama ini kamu dikirim oleh Abrar dan Abid untuk memata-mataiku. Aku sengaja melakukan semua kebaikan ini hanya untuk membuatmu berbicara, agar diriku bisa benar-benar yakin bahwa Abrar dan Abid memang orang yang mengirim dirimu padaku, ujar Vijay setelah Vijay menjelaskan hal itu kepada Zoya. Vijay meminta agar Zoya berlutut di hadapannya sambil meminta maaf. Misi Vijay kini telah berhasil. Vijay lalu pergi dari hadapan Zoya. Vijay pergi untuk menemui kakeknya yang bernama Rajadir. Ternyata dari sini diketahui bahwa sebenarnya Abrar masih memiliki hubungan darah dengan keluarga Vijay. Rajadir menjelaskan bahwa sebenarnya Abrar itu dan Vijay sejatinya adalah sepupu jauh. Kakek Vijay, Rajadir lalu menjelaskan kepada semua orang di sana termasuk ayah Vijay, Balbir dan sepupu Vijay bahwasanya dia memiliki 2 saudara laki-laki. Kakak laki-lakinya berhasil membangun sebuah bisnis yang sukses. Jadi Rajadir dan adik laki-lakinya kini yang kita sebut saja Bejo kagum dan bercita-cita untuk sukses seperti kakaknya. Rajadir dan adiknya kemudian saling bekerja sama untuk membangun sebuah perusahaan bernama Swasti Steel. Inilah awal cikal bakal berdirinya perusahaan itu. Namun saat di tengah jalan, Bejo malah menjadi pria yang nakal dan Rajadir secara terpaksa mau tidak mau harus mengeluarkan Bejo dari kakak keluarga Bejo. Bersama istri dan keluarganya kini pergi dan tinggal di suatu tempat di luar India. Bejo kemudian melakukan bakar diri secara acak. Pada suatu hari anak dari Bejo datang kepada Balbir untuk mendapatkan bagian dari perusahaan Swasti Steel. Karena menurut anaknya Bejo mereka masih memiliki hak atas perusahaan itu. Namun Balbir malah menolaknya. Singkat cerita, Bejo kini sudah memiliki 4 orang cucu dan cucunya itu adalah Asrar, Abrar, dan Abid. Asrar, Abrar, Abid, dan Aziz. Mereka adalah sepupu jauh dari Vijay. Asrar melakukan upaya pembunuhan pada Balbir dengan bantuan Farun karena Asrar tidak mendapatkan hak yang dulu ayahnya pernah minta. Vijay kini mengetahui hal itu pergi ke kamarnya, tapi kehadiran Vijay itu membangunkan Gita yang awalnya sedang tertidur. Keesokan harinya Gita melakukan sebuah ritual yang disebut dengan Karvachot. Namun di tengah prosesi acara itu Vijay malah menyebutkan dan membawa nama Zoya. Hal itu membuat Gita tak suka dan alhasil membuat mereka bertengkar. Gita marah besar kepada Vijay. Kemarahannya itu membuat Gita mengungkit kembali tentang pengorbanannya untuk Vijay, yang mana hal itu membuat Vijay hanya bisa termenung, diam. Vijay berhasil meredam kemarahannya Gita dengan bersikap baik kepadanya, namun tak berselang lama Gita dan Vijay malah kembali bertengkar. Pertengkaran pasutri itu bertambah besar sampai membuat Vijay yang terbawa emosi mencekik Gita, bahkan berniat untuk menghabisi Gita dengan senjata apinya. Gita yang melihat hal itu justru menantang Vijay untuk menembaknya. Vijay yang merasa kesal dan di dalam lubuk hatinya masih sangat menyayangi Gita, melampiaskan kekesalannya dengan menembak sebuah vas bunga yang ada di hadapannya. Suara tembakan itu membuat semua orang yang ada di dalam rumah berlari ke kamar Vijay. Sedangkan pembantu rumah Vijay langsung segera membawa kedua anak Vijay pergi menjauh. Hal itu dilakukan agar anak-anak Vijay tak menyaksikan pertengkaran kedua orang tuanya itu. Dan setelah itu lagi-lagi Vijay bersikap manis kepada Gita dan membuat hati Gita kembali luluh pada Vijay.
Keesokan harinya, Vijay yang telah mengetahui lokasi Abrar yang berada di Skotlandia kemudian bersama anak buahnya langsung pergi ke Skotlandia. Sesampainya di sana, Vijay CS langsung menerobos masuk ke dalam rumah Abrar. Satu demi satu penjaga rumah Abrar telah berhasil mereka kalahkan. Namun Abrar justru berhasil melarikan diri bersama Abid. Vijay yang mengetahui bahwa Abrar dan Abid berhasil melarikan diri kemudian mencari informasi tentang kepergian Abrar kepada ketiga istrinya. Vijay kini mengetahui bahwa Abrar dan Abid akan segera pergi meninggalkan Skotlandia. Vijay dan anak buahnya langsung melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan penerbangan mereka di sebuah bandara. Dan tanpa banyak cincong lagi, Vijay langsung baku hantam dengan Abrar. Pertarungan sengit dan brutal terjadi hingga pada akhirnya Vijay berhasil membunuh Abrar dan menggorok lehernya. Setelah itu, Vijay langsung kembali terbang ke India untuk merayakan Dilwali bersama keluarganya. Sesampainya di sana, Balbir menemui Vijay untuk menyampaikan sesuatu. Balbir mengatakan bahwa saat ini kanker stadium 4 telah menggerogoti tubuhnya. Balbir tak tahu akan mampu bertahan hingga berapa lama. Oleh karena itulah Balbir meminta maaf kepada Vijay bahwa karena didikannya yang kurang tepat, Vijay malah menjadi seorang pria yang seperti saat ini dan keduanya pun menangis serta memutuskan untuk kembali merajut hubungan sebagai ayah dan anak. Di dalam rumah, Vijay tak berhasil menemukan Gita dan anak-anaknya. Vijay mengetahui bahwa Gita telah pergi membawa anak-anaknya kemudian bersedih dan menyesal. Namun di tengah penyesalannya itu tiba-tiba anak Vijay turun dari mobil dan berlari menghampiri sang ayah. Vijay langsung memeluk anaknya itu dan kini keluarga kecil Vijay kembali utuh seperti sedia kala. Di adegan pasca kredit terlihat Abid dan Abid dan adik laki-lakinya bernama Aziz kini sedang berada di Istanbul, Turki. Aziz merupakan seorang pembunuh profesional kemudian melakukan sebuah operasi plastik agar dirinya bisa sangat mirip dengan Vijay. Aziz yang mengetahui bahwa kedua kakaknya Asar dan Abrar tewas di tangan Vijay, kini Aziz bersama dengan Abid mulai melakukan persiapan untuk membalaskan dendam kedua kakaknya pada Vijay dan keluarganya. Dan film pun kemudian berakhir. Sepertinya sang sutradara memberikan kode kepada kita semua bahwa film Animal 2 mungkin akan segera hadir mengisi kegabutan kalian. Dan film pun selesai. Terima kasih sahabat sudah menonton alur cerita film SLMT TV ini hingga akhir. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita film Animal ini. Dan tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari alur cerita film ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.